Selamat siang Bu Vita. Selamat siang Bu Gugu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Vita? Alhamdulillah sehat. Bu Gugu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik. Baik Bu Vita, hari ini kita mau ngobrol sebentar ya. Sebelum saya masuk ke kelas Bu Vita untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Jadi kegiatan supervisi akademik ini adalah tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak secara maksimal ya, dengan kita melaksanakan refleksi seperti itu. Jadi refleksi biasanya kalau kita refleksi sendiri ya Bu ya, sekarang kita refleksi bersama teman seperti itu. Nah, jadi untuk kegiatan praobservasi ini adalah kegiatan awal dari rangkaian kegiatan supervisi yang akan saya laksanakan. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh kita, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu Vita? Untuk mempelajari teks analytical exposition atau dalam bahasa Indonesia mungkin eksposisi analitik ya. Itu anak-anak diminta untuk mengembangkan kemampuan berpikir logisnya dalam membahas masalah-masalah sosial, supaya anak-anak bisa menganalisa masalah sosial berdasarkan fakta dan logika. Oh begitu ya. Nah, jadi tujuannya yang tidak dicapai agar anak-anak ini dapat berpikir logis dalam membahas suatu masalah sosial seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Vita dalam pembelajaran ini apa Bu? Untuk topik ini anak-anak akan mengembangkan kemampuan menulisnya. Jadi mereka akan menulis teks dalam bentuk kerangka dan dalam bentuk full text. Oke. Nah, untuk pengetahuan awal atau modal awal anak-anak dalam menulis ini saat ini bagaimana Bu Vita? Kemampuan menulis anak-anak untuk saat ini masih kurang ya menurut saya, karena menurut saya anak-anak sekarang kurang membaca, dan untuk bahasa Inggris kurang kosakatanya. Jadi nanti anak-anak akan diwajibkan untuk membawa kamus. Oke. Jadi ini jadi masalah ya. Jadi anak-anak kurang membaca sehingga kebenaran kosakatanya kurang seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut strategi apa ini yang dipersiapkan Bu Vita? Strateginya adalah dengan membuat anak-anak bekerja kelompok. Dengan demikian mereka diharapkan bisa saling belajar satu sama lain dan saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk dapat belajar bersama. Mereka nanti akan diizinkan untuk membawa gadget, menggunakan HP-nya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik yang mereka bahas pada saat itu. Ya, wah, menarik sekali nih ya Bu ya. Jadi selama ini kegiatan menuliskan sendiri, tetapi ini kita berkolaborasi, berkolaborasi. Nah, bisa disampaikan bagaimana rancangan pembelajaran untuk kegiatan menulis teks eksposisi analitik ya Bu ya, bahasa Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Bu Vita? Yang pertama, anak-anak akan diberikan exposure dulu kepada teks analytical exposition yang full, dan dari teks tersebut anak-anak akan diminta untuk membuat kerangka karangan. Karena mereka sudah tahu struktur teksnya dan contoh kerangka karangannya, berikutnya mereka akan diberikan topik baru. Setelah itu mereka akan membuat kerangka karangan secara berkelompok dan mengembangkannya dalam teks. Untuk pengembangannya dalam bentuk teks ini mereka bisa memilih teks yang tertulis atau teks yang mau dipresentasikan, bisa juga melalui PowerPoint ataupun bercakap. Itu berkaitan dengan rancangan pembelajarannya. Nanti hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut berupa produk ya Bu? Produk, betul. Oke, produknya apakah dalam bentuk teks atau bisa macam-macam? Teks bisa berupa conversation, bisa berupa presentasi PowerPoint, juga bisa, terserah nanti anak-anak akan memutuskan dengan kelompoknya. Oh, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Selama ini kan menulis kan lebih ke produk. Jadi di sini hasilnya tidak hanya produk
saja, tetapi tidak hanya dalam bentuk teks saja, tetapi bisa conversation atau percakapan dan juga presentasi. Oke, sangat menarik sekali ini Bu pembelajarannya. Jadi saya tidak sabar tidak sabar untuk ikut ke kelasnya Bu Vita. Nah, kira-kira kapan Bu saya bisa ikut kelasnya Bu Vita? Sesuai jadwal, insya Allah hari Senin jam ke 9.10 monggo. Di kelas berapa Bu? Di kelas 11 MIPA 11 MIPA 4. Itu di ruangannya di mana? Di A108. Oke, A208. Baik. Baik Bu Vita, kita akan berjumpa lagi hari Senin di kelas ya. Oke, terima kasih atas kesempatan mengobrolnya hari ini. Terima kasih sama-sama. Jadi kegiatan awal praobservasi ini memang untuk menggali informasi agar nanti kita tidak biar saya tahu juga apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Siap. Baik, terima kasih Bu Vita. Terima kasih sama-sama. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Depan. Tulisannya tesis, tapi karena kita bahasa Inggris, so the pronunciation is thesis. Nah, Mas Aryan. Masih banget. Sampai belum banget. Lumayan.
dapat nih R. U. Do you know the take side? Take side. Do you know what a take side is? In which party you are in? Apakah sama setuju atau tidak setuju? Mendukung atau tidak mendukung? So, because analytical exposition text is an argumentative paragraph, itu adalah paragraf argumentatif, meaning that berarti sampai harus agree or disagree. Sampai harus setuju atau tidak setuju, support or deny, mendukung atau menolak terhadap masalah yang sampean pilih di tesisnya. For example, untuk tesisnya, I think smoking should be jadi masalahnya adalah smoking that's the social problem, and then your position, your taking side that should be that posisi sampean adalah menunjukkan bahwa sampean setuju bahwa rokok itu harus dilarang, meaning that you disagree with smoking, right? Ya, jadi sampean tidak setuju dengan kegiatan rokok, makanya di tesisnya sampean menyatakan bahwa make statement that smoking should be banned. Now, the thesis is similar to the reiteration. Isinya tesis ini mirip dengan reiteration. Menurut saya merokok itu harus dilarang di tempat umum. Artinya ini itu reiterationnya from those arguments. I strongly berdasarkan argumen tersebut yang ada di sini, berdasarkan
Sorry, can you hear him? No. Speak more loudly, please. In Indonesia, Good. in Indonesia, smoking is seen as a normal activity, and that is Permissible. permissible to be done anywhere. Smoking should be Prohibited. prohibited in public place because it brings About some some consequences. Some of the consequences are items in terms of. in terms of health. Okay, stop there. Thank you, Mas Ricky. So that's the content of the first paragraph of analytical exposition about smoking. That smoking should not be allowed in public places. Jadi remember, ketika Samen menulis teks analytical exposition or any argumentative text, Samen ingin pembacanya setuju dengan Samen. In Indonesia, di Indonesia, smoking is seen as a normal activity. Smoking, merokok dianggap sebagai hal yang normal. Faktanya berdasarkan dari mana? From empirical or numerical data. So from the previous paragraph, sebelumnya kita see that from 30,000 and then age intent that 120,000 1 from 6 and all of those. Itu yang pertama. So how can you make an argument factual is by providing dalam menambahkan empirical or numerical data. It can be taken from graphic or diagram or any other numerical data. Jadi pertanyaan akurat. Next, the logical. You can also put expert opinion. Jadi pendapatnya karena ini bukan kesejukan kesehatan, you include the expert opinion from the expert dari ahlinya. Jadi bukan pendapat seseorang yang that's how you make the arguments. Cara yang strong, kuat, and based on practical evidence. Now, what I learned from your previous paragraph, from your previous text that has been submitted to Vidya was that in composing the arguments, you still make very floating arguments. Jadi argumennya belum berdasarkan fakta dan expert. Well, actually, the arguments that you have put there was some of you have numerical data, some of you have expert opinion, most of you do not put factual in form of numerical data and logical in form of expert. That's why today, hari ini, Samen akan bekerja lagi, but I want you to choose different topic. Kalau misalnya topiknya sama dengan kemarin, karena kemarin kan kelompoknya beda-beda lagi aku ngobrol. Misalnya memilih kelompok yang kemarin boleh, asalkan sudah terkait dengan kelompok. You understand? And what you're going to do is to make not the full text, but langsung buka teks ada text outline. Ingat text outline? What is text outline? So text outline is want you to choose a topic, a topic, and
Kita berenang. Gak apa-apa, tulisan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Fadriati Soliha dari SMA N2 Malang CGP Angkatan 8 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Trivita Setianingrum MPD dan dihadiri oleh pengajar praktik Ibu Karla. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai percakapan pra-observasi bersama Ibu Trivita Setianingrum selaku guru yang telah diobservasi. Selamat siang Bu Trivita. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Vita. Nah, kita berjumpa lagi ya Bu Vita. Iya. Setelah kesempatan yang terakhir mengikuti kelasnya Bu Vita ya di kelas 11 IPA 4. Iya. Oke.
dari percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Vita kemarin. Baik Bu Vita, untuk pertanyaan pertama, perasaan setelah dilakukan supervisi akademik bagaimana ya Bu Vita? Saya merasa sangat bersemangat karena saya yakin dari hasil observasi ini akan bisa mengembangkan diri saya menjadi guru yang lebih baik gitu. Oh iya, jadi merasa manfaat ya Iya, dengan sangat kegiatan ini. bermanfaat. Nah, boleh diceritakan kembali Bu Vita berkaitan dengan area pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Apakah sudah terlaksana atau tercapai di pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Ya, area pembelajarannya yang akan dikembangkan waktu itu adalah kemampuan anak-anak dalam membuat karya tulis berdasarkan eksposisi analitik. Ya, kemampuan menganalisa masalah itu yang ditekankan, dan dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah sangat tercapai. Oke, sudah tercapai. Nah, bisa diceritakan kembali rancangan pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran sebelumnya Bu Vita? Jadi yang pertama adalah saya membentuk kelas dalam beberapa kelompok. Setelah itu anak-anak diberikan contoh teks analytical exposition. Setelah itu dari teks analytical exposition itu bersama-sama murid kita membuat kerangka karangannya. Lalu dari kerangka karangan itu kita analisa poin-poinnya. Kita tekankan kepada anak-anak bahwa poin-poin yang penting dalam teks analytical exposition adalah bagian-bagian teksnya seperti itu. Setelah itu dalam kelompok mereka diminta untuk memilih satu topik untuk analytical exposition, lalu mereka diminta untuk mengembangkan kerangka sebelum menuliskannya dalam bentuk teks. Untuk karya teksnya ini nanti bisa disajikan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk percakapan. Mereka juga bisa memilih dalam bentuk PowerPoint. Jadi ada 3 produk yang bisa mereka pilih untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, nah itu berkaitan dengan rancangan pembelajaran ya. Jadi rancangan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan menarik menurut saya ya Bu Vita. Jadi kemarin pengondisian kelasnya juga bagus. Jadi anak-anak tidak tidak serta merta begitu saja ya kemarin. Jadi ada hal baru yang dilaksanakan dalam pembelajaran kemarin berkaitan dengan pembagian kelompok. Nah, kemudian saat setelah pembagian kelompok, kemudian mereka menentukan topik ya untuk dijadikan kerangka menulis teks eksposisi. Nah, menurut Bu Vita dari pembelajaran kemarin kira-kira ada tidak hal yang kurang tercapai seperti itu? Menurut saya ada, dan itu menurut saya perlu diperbaiki untuk berikutnya. Yang pertama, kekurangannya menurut saya adalah ketika membahas teks contoh, untuk membuat anak-anak mengerti, saya menerjemahkan kalimatnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Menurut saya sebaiknya saya meminta anak-anak untuk berusaha dulu menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut dalam teks, supaya mereka untuk mengukur seberapa paham mereka dengan teks yang saya sajikan sebagai contoh. Oke, jadi untuk yang pertama yaitu menurut Bu Vita kemarin anak-anak belum maksimal ya, terutama dalam menerjemahkan. Mungkin karena Bu Vita terlalu bersemangat dalam menyampaikan materi ya, Efektifkan waktu. Oke, mengefektifkan waktu. Jadi itu menurut Bu Vita yang kurang. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Vita lakukan. Nah, kira-kira pada langkah-langkah pembelajaran tersebut pada waktu pembagian kelompok itu bagaimana Bu Vita? Berkaitan dengan menulis, apakah anak-anak sudah memahami bagaimana cara menulisnya atau bagaimana pada saat Oh iya, waktu berkelompok itu mereka belum memahami cara menulisnya. Jadi menurut saya untuk pertemuan berikutnya akan lebih baik jika saya datang kosongan
kekosongan. Saya tampilkan screen yang kosong, lalu bersama anak-anak memilih topiknya, membuat kerangkanya bersama anak-anak. Dengan begitu mereka paham prosesnya satu persatu. Setelah itu baru dari kerangka yang dibuat bersama-sama bersama anak-anak itu nanti dikembangkan teks fullnya bersama anak-anak juga. Dengan demikian menurut saya itu akan lebih efektif dan lebih dipahami oleh anak. Oke, baik. Yang disampaikan Bu Vita tadi berkaitan dengan kekurangan dalam pembelajaran yang kemarin ya. Jadi yang pertama yaitu pada penerjemahan tadi, yang kedua yaitu pada saat pelaksanaan pembelajaran dalam kelompok. Betul, Nah ya, itu tadi yang kedua ya, saya lupa. itu juga sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin begitu. Jadi pada saat kemarin hasil pengamatan saya, anak-anak bingung ini mau ngapain ya Bu, gitu kan, banyak bertanya, dan Bu Vita dengan senang hati melayani mereka per kelompok. Nah, per kelompok untuk bertanya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Vita dari kekurangan pembelajaran yang kemarin telah dilaksanakan, kira-kira solusinya bagaimana Bu Vita? Solusinya untuk kelas yang sama ya, untuk kelas yang sama untuk topik yang berbeda, berikutnya dalam membahas teks berikutnya yaitu metode exposition text yang mirip dengan analytical exposition text atau teks apapun. Saya akan menyusun kerangkanya bersama anak-anak. Jadi saya tidak menyajikan begitu saja, untuk kemudian dari kerangka itu dikembangkan teks bersama anak-anak. Kita akan lihat lagi lajur ini bagian membuat karakter ini, lajur ini membuat. Jadi produknya benar-benar 100% ya anak. Untuk yang kedua tentu saja dalam menerjemahkan saya akan mengeksplor kemampuan anak-anak baru membantu mereka jika memang dibutuhkan. Oke, bagus sekali ya Bu Vita, karena menerjemahkan ini sebenarnya adalah modal awal ya, modal awal anak-anak dalam memahami kosakata di dalam bahasa asing. Kalau tidak bisa memahami itu juga anak-anak juga akan kesulitan dalam melakukan ini. Nah, itu tadi solusi yang dari Bu Vita. Nah, kira-kira Bu Vita timeline-nya akan dilaksanakan kapan dari solusi yang sudah disampaikan tadi? Untuk timeline-nya minggu depan akan saya mulai program perbaikan proses pembelajaran sesuai dengan yang setelah saya pelajari dari buku sebagai Jadi sebenarnya untuk solusi itu dari Bu Vita sendiri, saya hanya membantu menggali solusi yang disampaikan dari Bu Vita. Nah, kira-kira dari pembelajaran kemarin Bu Vita, jika dinilai 1 sampai 10, kira-kira Bu Vita ada di posisi yang mana? nilai saya 8 atau maksimal 8,5 ya, karena masih banyak kekurangan karena kurang mengeksplor kemampuan anak-anak. Oke, ya baik, itu berkaitan. Jadi menurut Vita nilainya adalah 8,5 ya, karena maksimal. Oke. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Vita, kira-kira tindak lanjutnya selain langkah dan timeline yang dilanjutkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang bagaimana Bu Vita, selain tadi memperbaiki program pembelajaran dengan mengekspor dan seterusnya dalam jangka panjang, terutama dalam keterampilan menulis ya Bu Vita, itu kira-kira tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya untuk keterampilan menulis, karena ini pengetahuan dari program guru penggerak ya, menurut saya ini tidak hanya untuk saya sendiri, saya yakin guru-guru yang lain juga memerlukan ini. Kebetulan di sekolah kita ada program MPMP, saya akan mengimbaskan hal ini bahwa mengeksplor kemampuan siswa terlebih dahulu. Jadi untuk jangka panjangnya akan saya sampaikan ke guru-guru terutama bahasa Inggris yang lain, dan tentu saja hal ini akan saya implementasikan juga bukan hanya untuk MIPA 4 tapi untuk kelas-kelas yang lain, bukan hanya untuk teks analytical exposition tapi juga untuk teks-teks yang lain. Oke, terima kasih ya Bu Vita. Saya tunggu
tunggu kabar baiknya selanjutnya ya, terutama berkaitan dengan pembelajaran menulis. Jadi kalau mungkin di kesempatan yang lain juga ada pembelajaran menulis tapi dengan menggunakan teks lain. Jadi saya tunggu kabar baiknya. Baik Bu Vita, terima kasih atas kesempatan hari ini bisa ngobrol bersama berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Baik, selanjutnya umpan balik dari pengajar praktik saya yaitu Bu Carla berkaitan dengan percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Vita ya sudah berkenan di coaching oleh Bu Tuku pada siang hari ini. Saya melihat dua guru yang obrolannya sesama guru bahasa tapi saling membangun, saling menolong satu dengan yang lain untuk betul-betul meneliti lebih detail lagi apa sih yang sebetulnya kita hadapi. Kadang-kadang sebagai guru ada masalah kita hadapi sendiri, solusinya kita pikir sendiri. Tapi melalui percakapan tadi ini saya melihat solusi yang bertingkat. Bukan hanya pada pembelajaran yang akan kita kerjakan nanti, tapi kedepannya bagaimana, hubungannya juga dengan tim MGMP itu juga bagaimana. Jadi ini merupakan satu kebermanfaatan yang bisa kita sama-sama tuai, kita sama-sama pelajari, dan semoga ke depan mungkin secara otomatis nanti akan timbul ya dari dalam diri kita ketika kita menghadapi masalah, kita sudah mulai berpikir bertingkat sebetulnya jadi kepada anaknya atau mungkin gurunya juga yang perlu dikembangkan. Jadi penting sekali untuk memiliki ruang dalam kehidupan kita untuk punya area pengembangan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita akan tuai nanti atau yang kita lakukan ke depan nanti itu pasti akan membuat kita sebagai guru tuh kalau lihat ke belakang aduh puas juga ya, karena saya sudah melakukan banyak perbaikan, saya sudah melakukan banyak pengembangan. Berharap juga ini bisa menjadi prestasi tersendiri bagi setiap guru dalam mengembangkan pembelajaran. Mungkin satu masukan buat saya tadi adalah tentang fokus tentang pembelajaran berdiferensiasinya. Ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu agenda karena ini hal yang baru untuk bisa dikembangkan minimal dicoba lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi saya begitu, terima kasih banyak Bu Vita, Bu Kuku juga sudah melakukan coaching yang sangat baik, dikembangkan terus. Bu Vita juga mungkin bisa meng-coaching guru-guru yang lain supaya sama-sama bisa berkembang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas masukan atau umpan balik dari Bu Carla berkaitan dengan praktik coaching yang saya lakukan. Baik, demikianlah praktek coaching supervisi akademik. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.